Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat di malam hari yang akan memberkati kehidupan kita sebelum kita istirahat tidur malam hari ini dalam damai sejahtera Tuhan. Dan saya yakin, saya percaya firman Tuhan kebenaran ini akan memberkati kehidupan kita, khususnya kerohanian kita, untuk kita semakin yakin, percaya dengan sungguh-sungguh bahwa janji Allah adalah ya dan amin. Dalam malam hari ini saya akan memberikan satu renungan singkat dengan tema apakah Yesus akan datang kembali? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita selidiki bersama di dalam Alkitab kita. Yang pertama, janji Allah melalui Yesus Kristus bahwa Dia pasti akan datang kembali. Mari kita baca ayatnya dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Bersyukurlah kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, jangan takut, jangan gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Yesus Kristus sebagai anaknya yang tunggal yang telah datang ke dalam dunia, yang berjanji dan menyatakan bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Mengapa Yesus bisa berkata demikian? Karena memang Dialah pemilik surga, dan Dia tahu bahwa di surga sudah disediakan tempat tinggal. Buat siapa? Buat anak-anaknya, buat kita semua yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, setia sampai akhir hidup kita. Dan memang 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus harus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tapi Dia juga berjanji bahwa Dia akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ingat itu, bahwa janji bahwa Yesus akan datang kembali, ya, pasti Dia akan datang kembali. Dia datang kembali untuk apa? Untuk membawa kita masuk di rumah Bapa yang kekal. Karena disitulah tempat kita berada. Janji Tuhan akan digenapi dalam hidup setiap orang yang percaya dan sungguh-sungguh kepadanya. Kapan waktunya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Dituliskan dalam Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Di sini menunjukkan kedaulatan Tuhan, menunjukkan bahwa Allah Bapa itu punya waktu yang sangat tepat. Kapan itu? Kalau kita bertanya, tepatnya kapan Yesus akan datang kembali? Maka jawabannya bisa kita baca dalam Wahyu 22 ayat 7. Firman Tuhan yang berkata, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini, bahwa Yesus akan datang segera. Segera, kapan waktunya kita tidak bisa menentukan. Tapi kita percaya setiap perkataan firman Tuhan adalah ya dan amin. Wahyu 22 ayat 20, firman Tuhan berkata, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Secara umum, kalau kita berkata, datanglah Tuhan Yesus, Tuhan akan datang segera. Mungkin kita masih diizinkan hidup sampai kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua di bumi ini. Tetapi bisa saja kita tidak mengalami masa itu, karena Allah lebih mengasihi kita, Yesus Kristus lebih mengasihi kita, sehingga Dia jemput kita lebih dulu untuk pulang ke rumah Bapa. Memang hanya ada dua kemungkinan ini. Dan kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Yang pasti, firman Tuhan berkata bahwa aku datang segera. Yesus akan segera datang. Jika kita menyadari hal ini, jika kita mengaminkan hal ini, lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana sikap kita?
Matius 22 ayat 44 berkata, "Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu duga." Kita tidak pernah menduga kapan waktu Tuhan datang dalam hidup kita. Tetapi hendaklah kita siap sedia. Kalau firman Tuhan sudah berkata, hendaklah kita siap sedia, mari kita siap sedia. Siap sedia yang seperti apa? Karena Yesus Kristus datang seperti pencuri. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Tentu kalau pencuri datang, kita tidak pernah tahu kapan waktunya, apakah dia mencuri di hari ini atau besok atau kapan, nggak ada yang tahu. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah berjaga-jaga dan siap sedia setiap waktu. Sama dengan kedatangan Yesus Kristus yang dikatakan seperti pencuri, tidak ada yang tahu waktunya, tetapi akan segera tiba. Hendaklah kita bersiap-siap dan berjaga-jaga untuk kedatangannya. Apa yang harus kita lakukan di dalam berjaga-jaga ini? Mari kita baca dalam Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Apa yang perlu kita lakukan dengan berjaga-jaga menanti waktu Tuhan? Kita menjaga hati, menjaga diri kita supaya tidak dipenuhi oleh kemabukan dan pesta pora atau kepentingan-kepentingan duniawi. Tetapi kita harus berjaga senantiasa sambil berdoa, berhubungan secara pribadi dengan Tuhan, memiliki waktu doa yang baik, di mana kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, membaca firman Tuhan supaya kita mendapat kekuatan untuk kita luput dari hari Tuhan yang pada saat tiba waktunya ini memang akan memanggil setiap orang yang percaya, tetapi yang tidak berjaga-jaga akan menerima hukuman yang kekal. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali kepada kita. Jika pertanyaannya adalah, apakah Yesus akan datang kembali? Jawabannya iya, dia pasti akan datang kembali. Kapan waktunya, tidak ada seorang pun yang tahu. Tepatnya kapan, akan segera datang. Apa yang harus kita lakukan? Berjaga-jaga, jaga hati, jaga pikiran, jaga hidup untuk tetap kudus di hadapan Tuhan. Berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa, artinya kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidup kita semakin kudus dan berkenan di hadapan Dia, supaya kita siap menyambut kedatangan Yesus yang akan datang kali yang kedua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.